Baik, silahkan dimulai. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Josefina Koren Gepse dengan NPM 23220100. Sini Ini adalah anggota kelompok kami. Next. Untuk latar belakang akan dibacakan oleh saya. Perkembangan perkembangan anak usia prasekolah mencakup aspek motorik, bahasa, kognitif, sosial, emosional, serta nilai-nilai gambar penting untuk persiapan sekolah. Masa awal kehidupan anak dikenal sebagai Golden Age. Karena karena pesatnya perkembangan fisik dan otak, nutrisi yang cukup dan lingkungan yang positif sangat berpengaruh. Menurut data Kementerian Kesehatan Indonesia, sekitar anak usia 4 tahun melalui kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP penting untuk memastikan dukungan tepat bagi anak agar tumbuh optimal dan siap menghadapi masa depan. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pertumbuhan sesuai usia anak prasekolah. Yang kedua, untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan motorik anak prasekolah. Yang ketiga, untuk mengetahui perkembangan emosi sesuai dengan usia anak prasekolah. Yang keempat, untuk mengetahui perkembangan bicara dan bahasa sesuai usia anak prasekolah. Selanjutnya, untuk mengetahui perkembangan sosialisasi sesuai usia anak prasekolah. Untuk mengetahui masalah kesehatan pada anak setiap tahapan usia prasekolah. Baik, selanjutnya tinjauan teori. Guys, sebelumnya mau konfirmasi dulu apakah suara hujannya lebih keras? Boleh dijawab, teman-teman. Apakah suara hujannya lebih keras daripada suara saya? Enggak. Oke, Enggak. kalau tidak begitu biarkan saya mulai untuk tinjauan teori. Nah, di tinjauan teori ini kita akan belajar mengenai usia anak prasekolah yang dimulai dari usia 3 sampai 5 tahun. Nah, perkembangan di usia prasekolah ini ada keterampilan motorik kasar dan juga seperti contohnya berjalan, berlari dan motorik halus seperti menulis dan memegang berkembang pada saat masa ini. Nah, keterampilan motorik ini tidak hanya mempengaruhi kemampuan fisik anak, tetapi juga kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Nah, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik anak. Eh, Beberapa faktor tersebut seperti gizi. Nah, asupan nutrisi gizi yang baik sangat penting untuk mendukung pertumbuhan otot dan perkembangan motorik. Selanjutnya adalah stimulasi. Nah, anak perlu mendapat stimulasi yang cukup melalui permainan dan atau aktivitas fisik untuk merangsang perkembangan motorik. Selanjutnya adalah genetik. Nah, ini faktor keturunan juga berperan dalam perkembangan motorik anak. Selanjutnya adalah kondisi kesehatan. Penyakit atau gangguan kesehatan tertentu dapat menghambat perkembangan motorik. Gangguan perkembangan motorik dapat terjadi karena berbagai penyebab. Beberapa penyebab yang umum adalah kurangnya stimulasi, gizi buruk, atau kondisi medis tertentu. Nah, deteksi dini dan intervensi sangat penting. Jika terdeteksi adanya keterlambatan perkembangan motorik, segera lakukan konsultasi dengan ahli untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Sekian dari tinjauan teori dari saya. Secara lengkapnya akan dibahas kembali oleh teman-teman yang lain. Baik, saya akan lanjutkan learning
respon pertumbuhan sesuai dengan usia anak prasekolah. 2. Perkembangan motorik kasar sesuai dengan usia anak prasekolah. Dan 3. Perkembangan motorik halus sesuai dengan usia anak prasekolah. Dan 4. Perkembangan emosi sesuai dengan usia anak prasekolah. Perkembangan berbicara dan bahasa sesuai dengan usia anak prasekolah. 6. Perkembangan sosialisasi sesuai dengan usia anak prasekolah. 7. Masalah kesehatan pada anak setiap tahapan usia prasekolah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama, pertumbuhan sesuai dengan usia anak prasekolah. Pertumbuhan anak usia prasekolah yaitu antara usia 3 hingga 5 tahun merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti gizi, stimulasi, dan lingkungan dan kondisi kesehatan secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa anak prasekolah yang mengikuti pendidikan anak usia dini atau PAUD dan menerima stimulasi yang terstruktur cenderung mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan anak yang tidak mendapatkan stimulasi tersebut. Selain itu, perkembangan fisik anak pada usia ini mencerminkan kesehatan mereka yang banyak dipengaruhi oleh asupan gizi di masa emas atau golden age. Kekurangan gizi seperti stunting menjadi masalah besar yang perlu segera ditangani. Oleh karena itu, intervensi sejak dini, pemeriksaan kembangan, dan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya memberikan makanan yang seimbang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan anak yang optimal. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada perkembangan motorik kasar sesuai dengan usia anak prasekolah. Kemampuan motorik kasar seperti berlari dan melompat sangat penting untuk membantu anak merasa lebih percaya diri dan berinteraksi dengan orang lain. Anak yang memiliki keterampilan motorik kasar yang baik akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Selain itu, anak yang mendapatkan stimulasi fisik yang teratur memiliki koordinasi motorik kasar yang lebih baik, yang sangat berguna untuk aktivitas sehari-hari mereka. Oke, next. Selanjutnya, perkembangan motorik halus sesuai dengan usia anak prasekolah. Perkembangan motorik halus seperti kemampuan menulis dan menggambar membutuhkan latihan yang teratur dan stimulasi yang konsisten. Bahwa jika anak kurang mendapatkan stimulasi keterampilan motorik halus, mereka bisa terganggu, yang berdampak pada konsentrasi dan kemampuan akademik. Sedangkan penelitian Daisy menunjukkan bahwa lebih dari 40% anak mengalami kesulitan dalam menulis nama mereka sendiri, yang menandakan bahwa banyak anak memerlukan bantuan tambahan untuk mengembangkan keterampilan ini dengan lebih baik. Next. Selanjutnya ada perkembangan emosi sesuai dengan usia anak prasekolah. Perkembangan emosional anak berkaitan dengan kemampuan mereka untuk mengenali dan mengelola perasaan dengan baik. Dukungan positif dari orang dewasa sangat berpengaruh dalam membantu anak mengekspresikan dan mengontrol emosinya. Mengatakan bahwa dukungan emosional yang terus-menerus sejak usia ini memberikan dasar yang kuat dan kesehatan mental anak di masa depan. Next. Selanjutnya ada perkembangan bicara dan bahasa sesuai dengan usia anak prasekolah. Keterampilan komunikasi anak usia prasekolah berkembang dengan cepat melalui rangsangan verbal dari lingkungan sekitar mereka. Anzani dan Insan menyatakan bahwa keterlambatan dalam perkembangan bahasa dapat mempengaruhi kemampuan sosial anak, sehingga penting untuk memberikan stimulasi bahasa yang intensif sejak dini. Suyanto menambahkan bahwa anak-anak prasekolah membutuhkan banyak kesempatan untuk berbicara dan memperkaya kosakata mereka secara alami melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman-teman sebaya. Next. Fitria belum join, boleh dibacakan Delia sekalian.
Atau ke Clarina dulu, yang poin G. Langsung G aja. G aja nggak apa-apa. Selanjutnya, masalah kesehatan pada anak di setiap tahapan usia prasekolah. Anak usia prasekolah rentan terhadap berbagai masalah kesehatan yang bisa memengaruhi tumbuh kembang mereka. Data dari Kementerian Kesehatan RI menunjukkan bahwa penanganan sejak dini sangat penting untuk mengatasi masalah kesehatan seperti stunting dan kurang gizi, yang bisa berdampak buruk pada perkembangan anak secara keseluruhan. Penelitian juga menekankan bahwa pencegahan masalah kesehatan ini memerlukan pendekatan yang menyeluruh, termasuk pemeriksaan kesehatan secara rutin dan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya menjaga kesehatan anak. Baik, boleh kembali ke poin F. Siva. Selanjutnya ada perkembangan sosialisasi sesuai dengan usia anak prasekolah. Anak usia prasekolah mulai belajar menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial seperti berbagi, bergiliran, dan menghargai perasaan orang lain. Pada usia ini, interaksi dengan teman sebaya menjadi sangat penting karena anak-anak mulai memahami cara bergaul dan berkomunikasi dengan orang lain di luar dengan keluarga mereka. Menurut interaksi sosial adalah kunci utama dalam perkembangan sosial anak, karena melalui permainan bersama teman-teman, anak belajar mengenal perasaan dan perspektif orang lain. Mereka belajar bagaimana cara bekerja sama, menyelesaikan konflik, dan memahami aturan yang berlaku dalam kelompok. Next. Baik, selanjutnya kesimpulannya adalah pertumbuhan dan perkembangan anak usia prasekolah sangat penting dan membutuhkan perhatian dari pihak keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Pertumbuhan fisik anak seperti tinggi badan dan berat badan mencerminkan kesehatan mereka yang dipengaruhi oleh faktor gizi, stimulasi, dan lingkungan sekitar. Perkembangan motorik kasar dan halus juga membutuhkan rangsangan yang tepat agar anak dapat menguasai keterampilan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, perkembangan emosional, bahasa, dan kemampuan bersosialisasi juga sangat penting untuk membentuk kepribadian dan kemampuan anak dalam berinteraksi dengan orang lain. Masalah kesehatan seperti stunting masih menjadi tantangan besar dan memerlukan penanganan sejak dini serta pendekatan menyeluruh agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Baik, selanjutnya. Baik, saya akan memberikan saran. Saran orang tua perlu diberikan edukasi yang memadai mengenai pentingnya nutrisi, stimulasi perkembangan, dan cara mendeteksi masalah kesehatan secara dini. Selain itu, memberikan stimulasi yang sesuai dengan tahap perkembangan anak sangat diperlukan. Orang tua dan pendidikan disarankan untuk mengajar anak melakukan berbagai aktivitas yang dapat membantu mengembangkan keterampilan motorik kasar dan halus, seperti bermain aktif dan kegiatan kreatif. Pemantauan kesehatan anak secara rutin, termasuk pemeriksaan tumbuh kembang, juga sangat penting untuk mencegah dan menangani masalah perkembangan sejak dini. Next. Boleh sekalian ditutup, Eliza? Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sekian dari kami. Terima kasih.